kita pelihara dengan baik. Nah, di tumpak landep itulah salah satunya kalau kita memaknai sebagai hari di mana ilmu pengetahuan itu kita jadikan sesuatu untuk mempertajam pikiran kita. Ya, landep itu dari kata landep, lancip, runcing, tajam gitu. Ya, sehingga kemudian kita diharapkan pemikiran kita semakin tajam pada saat kita merayakan hari suci Tumpak Landep. Halo Sobat Garda, selamat datang di Garda Podcast, di mana kita akan membahas berbagai macam topik menarik seputar dengan kehidupan sehari-hari. Bersama dengan saya, Maria Anggita. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dosen, pengajar agama di salah satu perguruan tinggi di Bali, dan beliau juga adalah seorang praktisi seni ya. Selamat datang Bapak Ide Bagus Purwa Sidemen. Terima kasih Mbak Maria. Akrab disapanya siapa nih Pak enaknya? Boleh Pak Purwa, Ji Purwa, boleh. Oke, Pak Purwa, Ji Purwa. Iya, Purwa iya, ya, dia biar boleh. Bali banget nih. Ji Purwa, sebentar lagi tanggal 3 Juni kan kita akan ada acara Hari Raya Tumpak Landep. Iya. Sebenarnya Tumpak Landep itu apa sih? Iya, ini menjadi sesuatu yang sering dibicarakan oleh orang-orang terkait dengan menjelang dan perayaan Tumpak Landep. Nah, sebelum saya sampai ke sana, apa itu Tumpak Landep, apa makna dan sebagainya, saya ingin memberikan gambaran sedikit bahwa sesuai dengan siklus kehidupan umat Hindu di Bali, Dresta Bali ini, kita memiliki yang namanya pawukon. Pawukon itu jumlahnya ada 30, dan masing-masing pawukon itu atau wuku itu lamanya adalah 7 hari atau 1 minggu. Ya, kalau di Bali dengan istilah Saptewara. Nah, kemudian dari 30 wuku dikalikan 7 hari itu jumlahnya 210 hari. Jadi siklus kehidupan manusia di Bali dalam sistem pawukon itu adalah 210 hari. Itulah kalau boleh dikatakan di tahun Masehi ini 1 tahunnya orang Bali. Ya, 210 hari. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa karena dari seluruh pawukon yang jumlahnya 30 itu dikalikan 7, ketemulah salah satunya di Tumpak Landep. Ya, seperti akan kita hadapi nanti tanggal 3 Juni ini. Nah, Tumpak Landep itu merupakan perayaan tumpak yang pertama ya dalam sistem pawukon itu. Bahkan banyak masyarakat kita mungkin yang tidak paham, tidak mengetahui dengan baik, ya. Kalau kita di perayaan hari akhir tahun Masehi setiap tanggal 31 Desember, sistem pawukon di Bali itu tanggal 31-nya atau akhir tahunnya itu adalah Hari Saraswati. Jadi perayaan bagaimana untuk kita akan menempuh lagi kehidupan awal tahun berikutnya, hari terakhirnya itu adalah Saraswati, ya. Jadi sanis cara umanis watu gunung. Ya, di situ adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian besoknya pada saat hari pertama dari pawukon itu adalah hari Banyu Pinaruh. Jadi setelah kita merayakan tahun akhir, besoknya kita diperingati, diberikan pengingat oleh leluhur kita, bersihkanlah dirimu secara jasmani, secara rohani dan sebagainya untuk siap kemudian memakai ilmu pengetahuan yang turun sehari sebelumnya dalam menempuh kehidupan. Nah, kemudian pada hari Rabu Kliwon ya, itu hari raya Pagerosi. Jadi tidak berjarak lama setelah Saraswati, Banyu Pinaruh, kemudian Pagerosi, itu kita diminta untuk menguatkan diri. Paguhkan dirimu agar kamu siap menerima dan memakai ilmu pengetahuan dalam menempuh kehidupanmu kemudian. Nah, baru kemudian pada Sabtu Landepnya ini, itulah hari Tumpak Landep. Jadi pada sanis cara Kliwon Landep. Jadi setelah kita menerima turunnya ilmu pengetahuan, besoknya kita harus membersihkan diri secara lahiriah dan batin. Kemudian pada Pagerosi kita memagari, memperkuatkan diri untuk bisa menerima pengetahuan. Di Tumpak Landep inilah kita memaknai sebagai penguatan untuk kemudian menjadikan ilmu pengetahuan itu intelijensi manusia itu naik, meningkat. Karena dengan begitu kita bisa memanfaatkan
ilmu pengetahuan sebaik mungkin gitu. Nah ini durasi ini terjadi setiap 6 bulan atau 260 hari ya. Kenapa 6 bulan juga, ini adalah angka yang sangat istimewa gitu ya. Karena kita di negara internasional memakai tahun Masehi, di negara Indonesia juga memakai tahun Masehi, makanya orang Bali kadang-kadang terlupakan dengan itu. Kalau dulu ini yang dipakai ya, orang tua kita dengan mudah menghafal sekarang Sinte, kemudian besok Landep dan sebagainya, karena mereka bisa menghitung dengan jari yang ada di sini. Ini warisan yang sudah umurnya ribuan tahun, ya, yang hingga sekarang masih kita pelihara dengan baik. Nah di Tumpak Landep itulah salah satunya kalau kita memaknai sebagai hari di mana ilmu pengetahuan itu kita jadikan sesuatu untuk mempertajam pikiran kita. Ya, landep itu dari kata landep, lancip, runcing, tajam gitu ya, sehingga kemudian kita diharapkan pemikiran kita semakin tajam pada saat kita merayakan hari suci Tumpak Landep. Pikiran menjadi salah satu bekal manusia, karena manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna, karena menurut agama Hindu ada istilah yang disebut dengan tripermana. Manusia itu memiliki bayu, sabda, idap. Bayu itu energi, tenaga, sabda itu kita bisa bicara, idap itu pikiran. Ya, pikiran inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Makanya kalau kita lihat secara biologis, kenapa manusia itu pada saat ada di kandungan seorang ibu itu umurnya lama sekali, 9 bulan, karena menyempurnakan ini. Bahkan begitu benih yang namanya sel telur bertemu dengan sperma itu, kalau kita lihat cari bagaimana proses pertumbuhannya itu, kepala ini yang tumbuh pertama, baru kemudian badan, ada tangan, kaki, dan jadi ini paling lama tumbuhnya. Karena inilah yang diharapkan untuk bisa kita menjadikan manusia itu mempergunakan pikiran untuk menempuh hidupnya gitu. Ya, tanpa pengetahuan dengan ketajaman pikiran kita akan menjadi makhluk yang lemah. Secara fisik kita memang sudah lemah. Ya, binatang yang hanya durasinya dia ada yang hidup bisa cuman sebulan, misalkan seperti ayam gitu ya, sebulan dia menetas, begitu menetas dia lari dan sebagainya. Binatang lain juga umurannya 2 sampai 3 bulan. Karena perkembangan pikirannya itu tidak seperti perkembangan manusia. Kita dibekali itu. Nah, itulah pada saat hari Tumpak Landep itu kita memaknai sebagai hari bagaimana kita memaknai ilmu pengetahuan itu menjadi alat penajam pikiran kita. Begitu Maria. Oke. Ya. Berarti fokusnya itu lebih ke alat penajam pikiran ya Pak iya. ya? Dan kemudian itulah menjadi simbol-simbol yang dalam perayaan Tumpak Landep itu simbolnya salah satu adalah dengan keris. Ya. Apakah karena tajamnya itu atau bagaimana tuh? Nah, pada saat dulu keris itu menjadi sebuah alat yang memiliki nilai yang luar biasa. Selain bendanya, kalau memang kita sebut bendanya benar tajam, ya tajam sekali. Memiliki juga nilai-nilai magis dari bagaimana prosesnya dibuat, siapa yang membuat, untuk apa itu dibuat. Makanya dulu zaman-zaman kerajaan itu keris itu bisa menjadi simbol kekuasaan. Dia menguasai suatu daerah bisa dengan mempergunakan keris itu. Jadi keris itu sebuah perlambang, selain ketajamannya menjadi juga alat penguasa. Kekuasaan. Lambang kekuasaan. Nah, di era saat sekarang ini memang kita sendiri belum tentu dalam sebuah rumah itu memiliki keris gitu ya. Tapi alat selain keris kan yang tajam itu bisa pisau, bisa apapun yang dipergunakan. Kalau di Bali itu paling tidak masyarakatnya punya blakas gitu ya, pisau besar untuk yang dipakai mengolah makanan. Di dapur juga demikian, atau orang Bali lumrah dengan memiliki pisau temutik ya yang cukup tajam, itu pun bisa ya, selain kalau misalkan memang tidak memiliki benda yang disebut keris. Keris itu ya teknologi yang luar biasa sebenarnya ya. Kalau pemaknaannya kita pada saat sekarang ini, bagaimana ketajaman pikiran itu dipertajam lagi pada saat perayaan Tumpak Landep, karena dulu keris itu merupakan hasil cipta teknologi yang luar biasa. Jadi di Tumpak Landep itu juga kita memaknai hasil pikiran kita dalam bentuk-bentuk teknologi. Ya, seperti perangkat yang kita pergunakan ini adalah dari olah pikiran, dari bagaimana tajamnya pemikiran manusia memakai dan kemudian menjadikan alat-alat yang kita pergunakan. Dulu kerislah yang seperti itu. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh orang Jepang. Setelah dia teliti dari keris yang ada dengan tentunya mempergunakan alat yang canggih, dia
memberikan pernyataan bahwa keris ini dibuat dengan suhu yang melebihi suhu bom nuklir. Oh ya? Katakan kalau bom nuklir suhunya 1000, kalau tidak salah di situ dituliskan keris itu suhunya 1400 sampai 600. Oh. Dari mana teknologi itu? Nah, itulah salah satunya kenapa keris menjadi sebagai perlambang selain tajam, menjadi alat kuasa, menjadi alat kewibawaan dan sebagainya. Dan disitulah kemudian leluhur kita memberikan penanda kepada ahli warisnya kemudian pada saat perayaan Tumpek Landep, kerislah salah satu simbolnya. Itu simbol teknologi sebenarnya. Ya, teknologi yang luar biasa. Kalau sekarang ya selain keris, beberapa peralatan ya termasuk alat transportasi dan sebagainya. Itu adalah hasil pengembangan dari pikiran, ketajaman pemikiran. Berarti gitu. kalau sekarang kita mau memaknai Hari Tumpek Landep, itu apa saja Pak yang bisa diikutsertakan dalam hari itu? Semua yang dihasilkan oleh umat manusia, kalau kita melihat perjalanan sejarahnya, keris adalah hasil dari sebuah teknologi. Demikian juga ilmu pengetahuan berkembang menjadi produk-produk peralatan yang bermanfaat untuk manusia. Apakah itu misalnya komputer, kemudian kamera, kemudian handphone dan sebagainya. Itu adalah alat yang dihasilkan dari ketajaman pemikiran. Itulah kelebihan manusia. Dan kemudian boleh-boleh saja pada saat kita merayakan Tumpek Landep ini dengan melakukan upacara, juga termasuk memberkati barang-barang seperti itu. Namun jangan sampai keliru, justru yang pada saat Tumpek Landep itu jangan sampai itu yang difokuskan. Ya, kita tetap melakukan merayakan Hari Suci Tumpek Landep itu dengan salah satu banten yang penting adalah sesayut Pasupati. Yang dipuja adalah Dewa Siwa dengan manifestasi sebagai Sang Hyang Pasupati, simbolis dari senjata-senjata gitu. Ya, boleh melakukan itu, tapi dilakukan prosesi atau upacara di Pemerajan. Nah, kemudian biasanya tirta yang diperoleh setelah upacara itu selesai, itulah yang kemudian dipercikkan ke benda-benda yang oleh siapapun, ya, termasuk peralatan bekerja, alat transportasi, kendaraan, sepeda, kemudian mobil dan sebagainya, itu cukup diperciki saja. Tidak kemudian justru di situ melakukan upacara besar, bahkan sembahyang di depan katakan misalkan mobil dan sebagainya. Kalau hal-hal seperti itu diteruskan, kita sendiri bingung siapa yang dipuja yang berstana di mobil itu. Ya, kita juga tidak bisa secara serta-merta melihat apakah mobil itu bersih secara spiritual atau tidak. Ya, apalagi misalkan para pengusaha mobil misalkan, dia justru merasa, oh saya punya usaha mobil, saya harus upacari besar-besaran. Bahkan kemudian semua upacaranya dilakukan di depan mobil. Mobil itu tidak suci. Siapa tahu kemarin dibawa oleh penyewanya ke tempat yang enggak. Ya, bisa ke kafe atau ke tempat yang oleh kita dianggap kotor gitu. Ya, siapa yang berstandar sana? Kan enggak ada. Nah, ini menjadi semacam kekeliruan, kalau boleh kita luruskan. Ya, kalau misalkan tidak memiliki benda berupa keris, apapun itu, setidaknya di rumah itu pasti ada pisau. Ya, kalau orang Bali lumrah dengan punya pisau temute atau belakas dan sebagainya, itu boleh. Ya, tapi kemudian tidak juga serta-merta pisau itu kemudian besoknya langsung dipuja, di kerampat, enggak. Ya, disitulah kita harus pintar-pintar memaknai bahwa pada perayaan Tumpek Landep itu bagaimana Sang Hyang Pasupati memberikan restunya, ya, karena yang ada di dalam tubuh manusia itu, pikiran itulah yang dianggap sebagai benda yang paling tajam selain perkataan. Makanya ada mengatakan, wih, kata-katanya tajam sekali, kan gitu ya. Atau orang Bali bilang, wih, mangan sajan ilmunya gitu, ya. Jadi selain pikiran ada juga perkataan. Nah, hal-hal seperti ini bahkan kata-kata tajam itu kadang-kadang bisa diartikan sebagai hal yang negatif kalau kondisi manusianya berkata dengan tidak baik, tapi tetap tajam bagi seseorang. Atau misalkan seorang pemimpin yang kata-katanya mencerminkan apa visi misinya, sehingga menjadi tajam dan masyarakat, wih, ini baru visi yang sangat tajam, dan seperti itu. Jadi kata-kata tajam itu tidak melulu kepada benda. Ya, kalau di tubuh kita, pikiranlah yang dianggap sebagai benda yang mewakili ketajaman itu. Itulah di Tumpek Landep gitu. Wah, ya. Lumayan jelas sekali ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, lumayan. Tapi berarti untuk mengingatkan yang sebenarnya dipuja pada saat Tumpek Landep itu adalah
Dewa Sang Hyang Siwa, Pasupati. Sang Hyang Pasupati. Ya, sebagai manifestasi dari Dewa Siwa, Sang Hyang Pasupati ini mewakili dari dewa penguasa senjata-senjata. Termasuk juga makanya kenapa dalam ritual agama Bali benda-benda tertentu yang dijadikan sebagai benda yang dianggap memiliki kekuatan itu dilakukan upacara Pasupati. Ya, untuk dipertajam. Ya, agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau misalkan Pasupati Barong, kemudian Pasupati benda-benda keramat lainnya, tujuannya agar sesuai dengan yang diharapkan, setidaknya menjadi tajam dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, kata tajam ini kan juga istilahnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau di bahasa Jawanya ya landep itu tajam. Ya, menjadikan bagaimana agar kita semakin tajam, ya, karena setelah tumpak landep ini akan ada tumpak-tumpak yang lainnya, ya. Dalam satu durasi 210 hari itu kita ada 6 tumpak gitu ya, yang semuanya berkaitan, ya, sehingga kemudian kembali terakhir kita akan bertemu dengan tumpak wayang, kemudian lagi ke tumpak landep, ya. Setelah itu ada tumpak Wariga, Kuningan, Uye, Kerulut dan sebagainya gitu, ya. Aduh, ini sangat menarik sekali. Iya. Pak, tadi untuk tumpak landep sendiri saya rasa sudah lumayan dapat terwakilkan lah, apalagi jika ada informasi yang selama ini mungkin kurang jelas sehingga masyarakat jadi salah mungkin bersembahyang di depan mobil lah atau apa. Nah, tapi saya jadi penasaran, yang pertama kali sekali Bapak jelaskan tadi itu loh Pak, soal yang siklus 210 hari. 10 hari. Bisa nggak Pak dijelaskan secara garis besar saja? Itu seperti apa sih sebenarnya siklusnya? Semua itu juga kalau kita lihat di Jawa dulu ya, karena kan setelah banyak terkait dengan ritual dari Jawa, Hindu Jawa, kemudian pindah ke Bali, bahkan semuanya lestari di Bali. Ya, kalau di Jawa itu berkembang agama Hindu dengan memfokuskan pada jenana kanda, hasil-hasil karya sastra ada di sana. Itu yang kemudian kita warisi hingga sekarang di Bali. Lontar-lontar banyak mempergunakan bahasa Jawa kuno. Di Bali itu adalah praktisnya, bagaimana mempraktekkan agama, ya, sehingga banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan. Nah, terkait dengan siklus 210 hari di Jawa juga demikian, ada pawukon, lamanya juga sama 30, kemudian dikalikan dengan Sabtu Wara juga seminggu, juga 210 hari. Kalau di Bali itu dikatakan 6 bulan. Ya. Nah, kenapa 6 ini istimewa? Ya, kalau kita lihat saya lupa apa nama istilah angka 6 ini, numerik 6 ini dari dunia ilmu pengetahuan. Tapi yang jelas pernah saya baca bahwa kenapa juga dalam 1 menit itu 60 detik. Kenapa 1 jam itu 60 menit? Ya, jadi angka 6 itu salah satu yang saya ingat memiliki keistimewaan karena dalam 210 hari itu dibagi menjadi 6 bulan, 1 bulannya itu 35 hari. Jadi angka 6 itu memiliki keistimewaan adalah angka yang bisa dibagi oleh dirinya dan oleh angka-angka di bawahnya, bisa dibagi 5, dibagi 4, dibagi 3, dibagi 2, dibagi 1. Ya, saya dulu berpikir kenapa enggak 1 menit itu 100 menit biar gampang hitungnya. Ternyata lebih susah ngitungnya. Ya, begitu kita misalkan mengatakan 1/4 jam atau 3/4 jam, hanya 60 yang bisa dengan mudah menghitung itu. Ya, bagi hitungan untuk siklus waktu dan sebagainya. Pun kalau seandainya kita lihat di tahun Masehi terdiri dari 12 bulan, ya 6 kali 2 kan juga 12 bulan kan gitu. Nah, ini yang oleh masyarakat saya sering sekali menyampaikan pada saat punya kesempatan memberikan Dharma Wacana, jangan lupa dengan siklus ini. Ya, bahwa dengan mengawali pawukon Sinte, kemudian kita punya yang namanya landep. Ada apa selama Sinte? Ada apa selama landep? Jangan hanya ingat pada Januari ada tahun baru, pada Februari ada Valentine. Ini yang dilupakan, yang kita warisi sejak dulu, dan itulah yang mempertahankan Bali hingga sekarang. Karena ritual-ritual itu berdasarkan hari-hari yang dihasilkan dari pertemuan Saptawara, Pancawara, dan Pawukon itu. Ini istimewa sekali, ya. Mungkin kalau satu saat kita punya tema khusus membahas Wariga, akan menjadi lebih menarik lagi. Karena hingga saat sekarang ini, saya belajar tentang Wariga itu, saya menganggap, pernah saya bertanya, seberapa lama sih saya harus bisa mempelajari Wariga itu sehingga saya boleh katakan punya pengetahuan yang cukup. Teman saya yang kebetulan dia mewarisi dari orang tuanya beberapa karya sastra terkait dengan Wariga, dia sampai bilang 3 kali Anda
reinkarnasi belum selesai belajar itu. Jadi karena warige itu tentang alam semesta ini, perputaran alam semesta. Ya kita belajarnya ya memang tidak cukup hanya 1-2 tahun, tidak cukup hanya S1, S2 dan sebagainya sepanjang hidup. Seperti itulah kekuatan dari hari-hari yang diturunkan, dibuat sedemikian oleh leluhur Bali, ya, yang dijaga, yang ada juga yang kita warisi adopsi dari Jawa, yang terpelihara dengan baik. Ya, bahkan perayaan-perayaan hari seperti Tumpek Landep, kemudian setelah ini kita akan melakukan Tumpek Warige, itu tidak ada istilahnya surat khusus oleh pemerintah, masyarakat sudah melakukan hal itu. Karena itu diwarisi dan saya wajib melakukan. Ini yang luar biasa, ya. Ketimbang bagaimana harus diwajibkan masyarakat lakukan ini, lakukan itu, belum tentu diikuti. Tapi kalau dengan cara seperti ini, yang kita warisi yang jumlahnya 210 hari itu sudah dengan simultan terus dipergunakan, ya. Kemudian besok tiba dengan galungan, ya kita ngegalung, kuningan ya kita merayakan kuningan dan sebagainya. 6 bulan lagi ketemu lagi itu. Jadi masyarakat, kemarin kan 6 bulan yang lalu kita sudah merayakan itu, nggak usah dah sekarang, nggak bisa. Mereka akan lakukan dengan baik. Ini yang menjadikan juga selain ritual keagamaan, seni budaya inspirasinya dari ritual-ritual keagamaan itu, gitu. Ya, ada seninya. Ya, dalam setiap perayaan agama Hindu kan selalu ada unsur yang disebut dengan Satwam, Siwam, Sundaram. Sundaram ini seni, makanya ada pementasan wayang, ada topeng, ada rejang, ada kidung, ada tetabuh dan sebagainya. Itu untuk memberikan rasa senang. Ya, kalau kita dengarkan suara musik yang kebetulan kita senangi kan, wah, senangnya minta ampun kan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira, karena diharapkan orang yang datang ke tempat suci, apakah pura dan sebagainya, memiliki kesamaan visi, paling tidak pikirannya tenang, hatinya tenang. Ya, dibuatlah semacam tetabuhan yang bisa memberikan vibrasi kepada yang datang, jiwanya menjadi tenang. Kira-kira begitu. Baik. Pak, ini saya jadi manggilnya Pak, padahal tadi udah nanya iya. ya. Cipurwa gitu ya, guys. Iya, Cipurwa. Bu Cipurwa kan juga sebagai praktisi seni. Iya, iya. Bagaimana sih mungkin entah dosen atau praktisi seni lainnya itu dapat sembari berkarya, sembari juga mengedukasi masyarakat untuk menghindari simpang siurnya informasi. Mungkin karena itu kan sistemnya turun-menurun ya, Ji, ya. Jadi mungkin ceritanya berbeda atau ada penafsiran yang berbeda. Bagaimana ya, Ji, kira-kira caranya? Iya, pelajaran agama bagi masyarakat Hindu itu justru diajarkan melalui seni dulunya. Ya, sebelum kita katakan sekarang ada kampus, ada sekolah-sekolah dan sebagainya. Dulu semua dari seni. Makanya kenapa ada kesenian wayang? Ya, orang belajar tentang etika, belajar tentang tata krama, tentang suluh agama dari pementasan wayang. Kemudian berkembang ada kesenian yang di Bali itu misalkan tari arje, ya, yang menceritakan tentang cerita Panji dan sebagainya. Juga di sela-sela pementasannya itu pasti ada terkait dengan ajaran-ajaran agama. Jadi sebagai seorang praktisi seni, saya dengan teman-teman di kampus dan juga teman-teman komunitas seniman itu, melalui kegiatan berkesenian lah kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan misalkan ngapain kok di Tumpek Landep itu malah justru melakukan upacara besar di mobil. Ini teman-teman seniman sudah banyak menyampaikan, ya, melalui kegiatan topeng misalnya, bebonresan dan sebagainya. Dan biasanya itu langsung mengena kepada masyarakat, karena seniman itu boleh menyampaikan tanpa ada maksud menyinggung si A si B, tapi tujuannya untuk meluruskan, ya, sehingga dengan bebas dia disampaikan bahwa itu tidak boleh dan sebagainya, tentu dengan jok-jok yang lucu, membuat masyarakat senang. Disitulah masyarakat itu mendapatkan edukasi seperti itu. Nah, sekarang dengan ada media seperti misalkan podcast ini juga menjadi sarana media edukasi kepada masyarakat. Tinggal sekarang masyarakatnya kita himbau agar mencari informasi yang benar. Nah, itu di mana tuh atau bagaimana?
supaya tidak salah. Iya, media sosialisasi terkait dengan edukasi termasuk ajaran agama di sana kan sudah banyak sekali. Masyarakat sudah bisa memilih sebenarnya, sudah bisa memilih mana istilahnya media sosial yang bisa dia percaya, ya. Karena pilihan ada pada kita, ya. Makanya manusia ini hidup ini adalah menjalankan pilihan. Ya, kita tidak bisa, kalau dulu bisa di hold dulu, saya jangan lahir dulu, kan nggak bisa. Tiba-tiba kita udah ada di dunia ini karena ada pilihan. Kita melakukan semua ini karena pilihan-pilihan. Ya, termasuk ada istilah saya pernah baca itu kenapa abjad itu setelah B langsung ke C. B itu birth, lahir, D itu death, mati. Ternyata ada C, apa itu choice, pilihan gitu ya. Saya bilang, wah bagus juga ini ya. Jadi ternyata kita hidup ini harus memilih, termasuk informasi-informasi yang ingin kita dapatkan, ya. Sebab informasi yang tidak ingin kita dapatkan, yang sifatnya tidak bagus, itu kadang-kadang secara gencar diberitakan. Iya, diberitakan. Bahkan kalau seandainya kita salah memilih jalur media sosial sebagai informasi, kita juga akan ikut salah, ya. Sepanjang kita bisa memilah, katakan misalkan dari media-media yang ada, berapa persen komposisi yang bisa membuat saya lebih baik, menjadi orang yang positif, atau bahkan menambah keahlian saya, ya katakan misalkan antara 50-70%. Kandungan media sosialnya itu yang harus dicari, ya. Yang 30% bolehlah entertain apa dan sebagainya. Jangan dibalik gitu. Yang 70% entertainment, yang 30% ini hal-hal yang mendukung, itu artinya sangat sedikit sekali. Skip lagi ya, iya. Nah, itu pilihan itu ada di masyarakat, dan salah satunya media seperti ini, saya harapkan masyarakat mendapat pengetahuan, ya, bahwa yang sudah dilakukan, saya tidak menjudge mereka keliru, tidak, ya. Mereka lakukan itu sebenarnya karena wujud bakti saja, ya, wujud syukur bahwa saya dulu tidak punya mobil, sekarang punya mobil dan sebagainya. Cuman istilahnya jangan itu menjadi fokus. Tetap mensyukuri, tetap kita memberikan mewujudkan rasa syukur itu, tapi perwujudan untuk penghormatan, sembah sujud kepada Sang Yang Pasupati itu jauh lebih penting. Untuk kemudian kita lungsur wangsuh pada beliau, tirta wangsuh pada beliau, untuk kita percikkan di peralatan yang kita mendukung profesi kita, agar kita diberikan keselamatan. Kalau itu alat transportasi, kita diberikan ide-ide cemerlang kalau mempergunakan alat berupa komputer, kamera dan sebagainya. Itu sebenarnya. Oke. Ci, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, Ci, sama-sama, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan untuk para penonton Gada Podcast, boleh menyemangati mungkin supaya kembali mendalami agama ataupun kebudayaan, atau mungkin ada pesan yang lain, silahkan. Iya, pemirsa dari Garda Podcast, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa apa yang kita nanti rayakan sebagai peringatan yang disebut dengan Hari Suci Tumpek Landep, itu adalah awal hari suci yang kita terima sesuai dengan durasi Paukon yang jumlahnya 210 hari. Ini jangan dilupakan, ya, karena itu menjadi proses bagaimana kita menghadapi kehidupan kita ke depannya. Ilmu pengetahuan menjadi penting, namun kalau kita tidak bisa memagari dengan baik, ya, dan kemudian mempertajam hasil dari ilmu pengetahuan, tentu tidak akan bermanfaat buat kehidupan. Jadi pemaknaan perayaan Tumpek Landep itu adalah bagaimana meningkatkan intelijen kita sebagai manusia, mempertajam pikiran kita agar hidup kita lebih mudah, terbantu karena kita bisa berpikir dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita terima. Demikian. Baik, Ci Purwa, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Matur Suksuma. Matur Suksuma, semoga selalu sehat. Ci Purwa sehat lahir batin. Sama-sama, dan Maria tetap juga semangat. Iya. Tetap ceria untuk podcast berikutnya. Iya, pastinya. Baik. Oke, Ci Purwa, kita tutup ya. Baik, ya. Oke. Sobat Gada, sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, di like, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode Gada Podcast berikutnya.